Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya akan membahas update kinerja dari saham Elsa yang kuartal 1 2024 kemarin kinerjanya cemerlang gitu ya, apalagi dia sudah RUPS dan dividennya menurut saya oke. Seperti biasa disclaimer on dulu, sifatnya investment research, tidak ada ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Mari kita mulai teman-teman. Jadi kita akan update dari kinerja Elsa kali ini untuk melihat apakah on track nih harapan kita untuk bisa Beiger, karena saham Elsa itu sudah beberapa kali kita bahas di dalam pembahasan saham di channel ini. So mari kita bahas. Teman-teman yang baru mungkin kenal sekalian untuk update gitu ya, bahwa Elsa ini adalah perusahaan nasional dengan kompetensi gabungan dalam migas. Nanti kita akan bahas apa itu gabungan kompetensinya. Sudah beroperasi 54 tahun, 34 tahun diantaranya adalah untuk mendukung operasi dari Blok Mahakam. Dan kompetensi dari Elsa yang gabungan ini adalah kompetensi di sisi hulu dan sisi hilir gitu ya. Ngapain dia di sektor hulu? Fokusnya adalah eksplorasi dan riset. Jadi kalau misalkan kita tahu kemarin kayak di Aceh ada ditemukan mengenai potensi minyak yang gede banget ya, sudah pasti Elsa akan banyak mendapatkan pekerjaan di sana gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu Pertamina, kemudian mungkin aktiviti dari Pegas untuk masalah proses eksplorasinya gitu ya, Elsa ini bermain di situ, di sektor hulu. Hilirnya ngapain? Dia mendistribusikan hasil dari minyak-minyak tadi untuk ke pom bensin gitu ya. Totalnya Alunsa ini punya 1.600-an gitu ya unit transportasi untuk distribusi logistik migas. Jadi itulah kombinasi dari core bisnisnya Elsa. Sektor hulu fokus eksplorasi, sektor hilir fokus distribusi. Nah, bahasan terakhir di saham Elsa, saya menyebutkan bahwa ada dua hal yang perlu kita perhatikan mengenai saham Elsa. Pertama, kalau harga minyaknya itu naik tinggi banget, seringkali orang bilang Elsa ini saham minyak. Minyaknya naik, Elsa naik. Bener, tapi harus ada catatannya. Catatannya adalah Elsa ini punya bisnis dalam distribusi. Yang artinya, kalau misalkan dalam proses distribusinya itu minyaknya naik, ongkosnya naik. Meskipun pasti kontraknya kan juga akan berbeda, tapi jelas beban pokok dalam kebutuhan bensinnya, minyaknya itu cukup tinggi teman-teman. Lalu sisi yang membuat kita memutuskan untuk masuk di Elsa saat itu adalah sektor hulunya. Kenapa? Karena sektor hulu ini memberikan profit margin lebih besar daripada sektor yang distribusi. Nah, kalau misalkan sektor yang hulu ini turn around atau membaik kinerjanya, maka Elsa masih bisa kita hold dulu meskipun ya sepanjang kuartal ke kuartal kan harganya bisa fluktuatif. Jadi bagaimana dengan hasil di kuartal satunya untuk Elsa ini? Dan ternyata di kuartal 1 2024 ini Elsa kinerjanya cemerlang ya. Pendapatannya kalau teman-teman lihat dari grafik ini ya, 2023 dengan 2024 itu tidak jauh berbeda, minus 1% saja. Tapi kok dengan pendapatan yang tidak berbeda jauh ini, labanya naik 59% menjadi 189 miliar. Ada apa? Gitu kan pertanyaannya. Dan segmen usaha mana yang memberikan kinerja yang signifikan sehingga Elsa bisa bottom line laba cuan 59%? Jawabannya adalah sektor hulu. Ya, sektor yang menjadi pendorong investment thesis kita waktu beberapa kali dibahas sebelumnya. Jadi sektor hulu ini ya secara kontribusi dia adalah yang terbesar memberikan margin. Teman-teman bisa lihat di sini. Jasa penunjang 2023 yang bawah dibandingkan dengan 2024 turun gitu ya. Jasa distribusi dari 1,73 di 2023 turun juga jadi 1,62. Tapi sektor hulu migas ya dan integrated upstream services ini naik dari 970 miliar menjadi hampir 1,2 T. Ini adalah kenaikan yang bisa menggendong kinerjanya Elsa di kuartal 1 2020. Meskipun ironisnya dua sektor yang lain ini turun, tapi buat saya it's okay karena at the end laba bersihnya sudah naik 59% digendong sama sektor hulunya Elsa ini. Dan kinerja yang bagus Elsa gitu ya di kuartal 1 2024 ini juga sebenarnya sudah terjadi ke-trigger di 1 sampai di akhir tahun 2023 yang lalu, 2022 gitu. Jadi sekitar sudah 5-6 kuartal lah harusnya Elsa itu ada di portofolio. Di portofolio saya sekitaran itu gitu ya, 5 sampai 6 kuartal. Jadi Elsa sudah mulai bagus kinerjanya itu di pertengahan tahun 2022. Dan kemudian
fluktuatif gitu ya, beberapa kali menuju ke 500 turun, menuju ke 400 turun dan lain sebagainya. Tapi at the end kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya, kita ngomongin keuangannya Elsa itu konsisten bertumbuh. Sekarang mereka punya total aset 9,9 triliun dengan 4,5 triliun diantaranya adalah ekuitasnya ya, dengan kas 2,5 triliun dan DER-nya hanya 0,3 kali saja. Artinya manajemen utangnya bagus. Dan di 2023 mereka membagikan dividen sudah RUPS 40% atau sekitar 201 miliar. Buat saya ini sehat gitu ya. Jadi perusahaan mengkompoundingkan lagi laba ditahannya gitu ya. Laba ditahannya ditahan dan mereka masih memberikan kas, masih memberikan 201 miliar sebagai dividen dengan yield kurang lebih 6% dari harga Elsa 440-an. Kalau teman-teman bertanya apakah 6% yield ini kecil atau enggak? Karena ketika Elsa mengumumkan dividen yield 6% itu market kesannya, wah dividennya nggak seberapa nih, di saham Elsa dibawa turun gitu ya. Buat saya 6% itu bagus gitu ya untuk dividen. Setara dengan dividennya ITMG kemarin, kalau teman-teman punya ITMG, lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan BBRI dan BMRI, 5%-an sekian, 2 kali lebih besar daripada rate deposito di bank-bank besar saat ini, 2-3%. Jadi dividen yield 6% itu is not that bad gitu ya. Mungkin Mr. Market berpikir lain, terserah saja gitu. Tapi buat saya 6% itu cukup bagus untuk dividen dari saham. Nah, bagaimana dengan valuasinya nih? Khususnya buat teman-teman yang mungkin kalau yang sudah hold 300, 340, 350 man, no issue, kita hold tenang saja. Harga saat ini tuh memberikan apa ya? Memberikan posisi, memberikan apa ya? Sesuatu gambaran bahwa Elsa itu sudah berada di harga yang fair price-nya. Artinya ide saat kita masuk di saat under value, di min BI under value garis merah ini, itu keputusan yang cukup baik kalau kita lihat sekarang ini gitu ya. Artinya tugas kita sekarang adalah mengawal Elsa ya, mengawal, mengevaluasi ketika kuartalannya rilis, supaya ketika Elsa mendapat apresiasi market yang lebih tinggi lagi, di mana itu sekitar 600-an mungkin ya, kita bisa take action sesuai dengan plan investasi kita masing-masing gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya di harga 300, 330, itu dividennya double digit. Saya hitung kalau average-nya 340, 350, sekitaran 12-13%. Capital gain-nya sudah dapat 38% atau 40%, ditambah dengan dividennya 12%. Wah, lumayan ya, lumayan. Untuk 6 kuartal atau 1,5 tahun mendapatkan potensi, kalau misalkan dijual semuanya gitu ya, 50-60% menurut saya sih good investment gitu ya. Nah, bagaimana dengan story Elsa ke depan? Menurut saya story Elsa untuk sektor hulu tidak berubah. Kebutuhan untuk memenuhi minyak nasional yang makin banyak dibutuhkan gitu ya. Plus andaikan saja minyak mentah ini bisa stabil di harga 60-70 ribu dolar per barel karena tensi geopolitik yang masih cukup panas, buat saya sih sektor hulu masih bisa mempertahankan kecemerlangannya ini gitu ya di 2024 yang sudah mereka tunjukkan ini. Lalu mereka juga menang gugatan dari Bank Mega, mereka dapat kas 180 miliar, lumayan masuk duit lagi 180 miliar. Kalau teman-teman baca beritanya beberapa minggu lalu gitu ya, sudah dirilis, jadi mereka tuh sempat ada dispute konflik dengan Bank Mega karena deposito yang hilang, dan sudah diputuskan Bank Mega harus bayar pokok depositonya 111 miliar plus bunganya 69 miliar. Lumayan, 180 miliar masuk ke kas lagi. Ini setara dengan kinerjanya Elsa kemarin dengan kuartal 1. Jadi di tahun depan mungkin ini akan dikonvert juga, bukan dikonvert, akan diberikan sebagian dalam bentuk apresiasi dividen, mungkin saja. Mengenai risiko, satu-satunya risiko yang saya bisa lihat dari Elsa saat ini adalah risiko faktor geopolitik. Ini ada 2 kemungkinannya. Pertama, harga minyak yang makin tinggi atau bertahan di harga atas itu bisa membuat kontraknya Elsa itu makin bagus secara harga, which is bagus bagi sektor hulunya Elsa. Tapi ingat juga Elsa ada bisnis distribusi yang kalau misalkan harga minyaknya ini naik, ya otomatis beban terhadap operasionalnya jadi makin tinggi lagi. Ini aja sih yang kita perlu monitor berkala gitu ya, weekly, bi-weekly, it's okay untuk lihat faktor geopolitik. Toh di berita juga sering muncul kan berita-berita geopolitik ini. Kayak misalkan kemarin ada insiden mengenai Presiden Iran ya, itu kan bisa memperumit kondisi geopolitik sekitarnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, buru-buru di subscribe aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan sudah subscribe channel ini, dan banyak ngobrol dengan saya, karena saya suka banget untuk nanggepin dan ngobrol dengan teman-teman di kolom komentar. Jadi catatan akhir untuk menutup video kali ini,
ide investasi untuk Elsa sebagai value stock waktu itu sudah oke, dan konteksnya sekarang ini bukan lagi Elsa as value stock, tapi kita tinggal mengawal gitu ya. Berharap Elsa sesuai dengan proyeksi kita dan kita bisa melakukan action sesuai dengan planning kita dalam berinvestasi. Nah, case-nya adalah kalau teman-teman mau nambah gimana Bang? Kalau mau nambah, saya akan ambil 30% dari total portfolio Elsa untuk beli sebelum come date gitu ya. Kenapa? Karena nanti uang hasil dividennya saya mau belikan lagi kalau misalkan Elsa dapat koreksi sedikit lebih dalam, mungkin di harga 400-an, 410 gitu ya, untuk averaging up dari posisi Elsa itu sendiri. Nah, catatannya adalah kita terus bisa mengawal dan berharap Elsa ini performernya bagus, khususnya di kuartal 2, 3, 4, sehingga full year-nya nanti Elsa secara bottom line, laba bersihnya bisa naik gitu ya, bisa naik dibandingkan dengan 2023 kemarin. Nah, kalau teman-teman ada yang belum punya, maka menurut saya kembali pada kalian gitu ya. Apakah kalian ini mau menikmati dividennya 6% tadi dan nanti beli lagi bertahap di harga bawah, atau kalian ingin nunggu aja deh, saya nggak terlalu pengen dividen Bang. Karena kadang-kadang dividen dengan bandingan pasca dividen kadang-kadang nggak imbang loh teman-teman. Kayak misalkan apa? Misalkan kayak ITMG kemarin gitu ya. Dividen hanya 6% tapi dibanding sampai 8-10%. Jadi mendingan kalau teman-teman baru beli sih menurut saya nggak usah ngincer dividennya sih. Lebih baik kalau bantingan dividennya itu kenceng, misalkan turun 10%, turun 12%, ya mulai manfaatkan untuk ya cicil-cicil dan siapkan untuk pembelian bertahap gitu ya. Dan apakah saya optimis terhadap sektor hulunya? Menurut saya iya, karena investment thesis saya tidak berubah. Saya fokus di sektor hulunya Elsa yang menurut saya bisa memberikan profit margin yang lebih besar. Buktinya adalah kinerja mereka di kuartal 1 2024 ini. So, itu dia teman-teman video saya kali ini mengenai bahasan saham Elsa. Semoga menjawab, karena beberapa kali teman kita juga nanya mengenai update dari saham Elsa. Buat teman-teman yang ingin request habis ini bahas sama lagi, tulis di kolom komentar. Kita akan tampung dan kita akan bikinin video seperti ini di next video. Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like. Kita bisa diskusi bareng di channel ini. Sampai ketemu guys. God bless you. Bye-bye.